Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video gue kali ini gue membahas tentang Dajjal. Lu pada tahu kan semua Dajjal itu siapa? Nah, ya lu tau lah, Dajjal adalah seseorang yang bakal muncul di akhir zaman nanti untuk menyesatkan semua manusia agar menjadi pengikutnya. Semoga kita semua terlindung dari Dajjal ya. Amin. Nah, kali ini gue mau membahas tentang orang-orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Dajjal. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Number one. Di cerita pertama ini datangnya dari seorang Habib Yusuf Al-Kaf. Di dalam mimpinya beliau melihat Dajjal itu bertubuh hewan dan matanya picak sebelah. Nah, saat dia bertemu dengan Dajjal, Habib ini mencoba untuk mengumpat dan kabur dari kejaran Dajjal ini. Tapi Dajjal ini terus mendekati Habib. Lalu Habib ini mencoba untuk berjalan mundur untuk menjauhi Dajjal. Tetapi Dajjal ini terus mendekati Habib. Nah, saat Habib ini mundur pelan-pelan, tiba-tiba ada yang mentepok pundak si Habib ini. Dan sosok itu berupa orang tua. Lalu orang tua itu berkata, "Janganlah kamu mencoba lari, karena saat ini semua manusia akan didatangi oleh Dajjal." Nah, dalam ketakutan tersebut, sosok orang tua yang tadi menyuruh Habib tersebut membaca syahadat. Habib ini membaca syahadat dengan penuh keyakinan. Nah, tidak lama kemudian, Dajjal tersebut tiba-tiba pergi tuh dia. Berbalik arah, lalu pergi. Ya, itulah ringkasan dari mimpi Habib Yusuf Al-Kaf tersebut. Number two. Nah guys, di cerita kedua ini datangnya dari seorang anak kecil. Pada tahun 2015, anak kecil ini menceritakan bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan Dajjal. Nah, dalam mimpinya tersebut, anak kecil tersebut sedang sholat. Lalu saat pulang sholat di masjid, ia melihat sosok hitam berlari sangat cepat. Nah, karena dia penasaran, dikejarlah sosok hitam itu. Nah, ketika mereka saling bertemu, ternyata anak kecil ini diikat oleh sosok tersebut dan dibawa ke istana. Nah, di istana ini, anak kecil tersebut dijadikan sebagai budak untuk bersih-bersih istana. Nah, saat anak kecil ini bersih-bersih, ia melihat gudang. Ia menghampiri gudang tersebut. Saat ia menghampiri gudang tersebut, ternyata itu adalah gudang penyimpanan pedang. Ia melihat banyak pedang-pedang di sana. Di sisi lain, anak kecil tersebut melihat sebuah peti. Nah, jadi anak kecil tersebut melihat ada lubang kunci dan ia mencari kuncinya. Saat anak kecil tersebut mencari kunci ini, ternyata ia melihat Dajjal lewat dan sedang memakan kuncinya. Saat itu pula, anak kecil tersebut mengambil pedang yang sangat tajam menurut dia. Lalu, anak kecil ini menusuk Dajjal tersebut dari belakang. Srot! Srot! Nah, tiba-tiba keluarlah kunci tersebut dari dalam tubuh Dajjal. Nah, lalu anak kecil tersebut mengambil kunci tadi yang ditelan oleh si Dajjal tersebut. Dajjal tersebut tidak kenapa-napa, tetapi di pedangnya tersebut ada bercak-bercak darah. Lalu anak kecil tersebut membuka peti tersebut dan ternyata peti itu kosong. Saat itu pula Dajjal tiba-tiba masuk ke dalam peti. Dan saat itu pula lah tiba-tiba muncul sosok kakek-kakek. Kakek itu berdoa dan lalu Dajjal tiba-tiba terantai sendiri. Lalu kakek tersebut meminta kunci tersebut kepada anak kecil dan dikuncilah Dajjal tersebut. Nah, itulah cerita kedua dari anak kecil pada tahun 2015. Number three. Cerita ketiga. Cerita ini datangnya dari luar negeri, yaitu tepatnya negara Pakistan. Di sana ada pria bernama Muhammad Qasim mengaku pernah bermimpi Dajjal berkali-kali. Dalam satu mimpinya tersebut, ia melihat Dajjal berambut keriting, hagak hitam, mukanya terlihat sangat kejam. Bila dia berjalan, seolah-olah tidak ada orang yang sanggup melawannya. Menurut Muhammad Qasim, Dajjal tersebut tampak seperti orang normal, tetapi ia memiliki kekuatan sihir. Dalam mimpinya, Muhammad Qasim ini mendengar ada setan memanggil Dajjal tersebut panglima perangku yang kaya. Ternyata Dajjal selama ini sultan guys. Saat Dajjal muncul, orang-orang pada ketakutan dan khawatir. Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan. Dajjal mencoba mengikat orang-orang dengan janji-janji palsunya, yaitu siapa saja yang mengikuti Dajjal
ia akan awet muda dan hidup kekal. Dan saat itu pula orang-orang yang imannya lemah banyak sekali yang menjadi pengikut Dajjal. Lalu Muhammad Qasim ini pergi untuk menemui Dajjal untuk menghentikan aksinya. Lalu saat mereka bertemu, Dajjal tersebut berkata kepada Qasim, "Hai Qasim, jadilah pengikutku, maka kamu akan menjadi kekal dan awet muda." Begitulah kata Dajjal. Tapi Muhammad Qasim ini menentang si Dajjal, dan Muhammad Qasim berkata, "Hai Dajjal, seharusnya kamu mati, dan Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu si Dajjal tersebut kesal. Lalu ia berkata, "Qasim, jika kamu tidak menjadi pengikutku, maka kamu akan kubunuh." Nah, Dajjal tersebut memberi kesempatan kepada Muhammad Qasim untuk pulang. Dan lalu Muhammad Qasim pulang ke rumah umat muslim. Dan Muhammad Qasim berkata kepada umat muslim, jika ada yang pergi ke Dajjal, maka 99% ia akan menjadi pengikutnya. Nah, daripada jadi pengikutnya, mending kita mati sebagai muslim. Lalu di dalam mimpinya tersebut, Muhammad Qasim dan umat Islam berperang dengan Dajjal dan para pengikutnya. Karena terlalu kuat, Muhammad Qasim tidak sanggup melawan si Dajjal. Muhammad Qasim berusaha lari, lalu si Dajjal mencoba mengejarnya. Saat Muhammad Qasim lari, tiba-tiba ada batu yang besar berbicara kepada Muhammad Qasim, "Hai Qasim, masuklah ke dalamku, niscaya kamu akan aman dari Dajjal." Tetapi Muhammad Qasim menolaknya, dan Dajjal semakin mendekat kepada Muhammad Qasim. Lalu Muhammad Qasim ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah aku." Dan tiba-tiba terjadi kilat di atas gunung, dan lalu gunung tersebut hancur. Lalu si Dajjal ini pingsan. Lalu Muhammad Qasim berusaha bersembunyi, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkannya. Nah, itulah cerita dari beberapa orang yang mimpi bertemu dengan Dajjal. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Dan jangan lupa tiap malam Jumat kita membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan membaca doa untuk dilindungi dari Dajjal sebelum salam saat sholat. Nah, apa doanya? Yuk kita doa bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Amin. Ya, semoga kita semua terlindung dari fitnah Dajjal yang mengerikan nanti di akhir zaman. Ya, semoga kalian suka ya sama video ini. Dan jangan lupa like and subscribe, karena gua butuh dukungan kalian untuk membangun channel ini. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.